Saudara, tema kita adalah 4 pahlawan iman dalam Alkitab yang sesama manusia dengan kita. Sesama apa, saudara? Manusia, ya, sama-sama manusia. Mereka makan nasi, kita makan roti, samalah mereka. Kita bisa sakit, mereka bisa sakit, mengalami pencobaan, peperangan dalam iman dan lain sebagainya. Tetapi ada kata pahlawan iman, saudara. Orang yang kuat iman belum tentu menjadi pahlawan. Pahlawan itu apa? Maju perang dan tetap hidup. Pulang membawa kemenangan. Bukan hidup tapi kalah. Ya, saudara. Jadi dia maju dan dia menang. Itu namanya dia menjadi pahlawan. Dia pemenang. Nah, iman saya dan iman saudara itu seringkali kita bilang kuat. Ya, tetapi ketika dicoba, kita mengalami pencobaan, ada testing dalam hidup kita, saudara, kita kalah. Jadi apa gunanya kita mempunyai iman yang kuat tetapi kita kalah, tidak menjadi pahlawan? Kalau saya memetik 4 pribadi dari Alkitab ini, saudara mesti tahu supaya ini yang terjadi keempat-empatnya ada pada perjanjian lama. Saudara mesti tahu perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu di bawah hukum Taurat, saudara, sangat strict sekali, disiplin, kejam sekali hukumnya. Perjanjian baru tidak, anugerah. Maksud dari Allah memberi anugerah, mempermudah. Jadi kalau mereka memiliki iman itu sulit banget, perjuangannya luar biasa. Sekarang di perjanjian baru kesininya, saudara, kita dikasih anugerah supaya mudah. Supaya apa? Mudah menerima anugerah. Mudah menerima iman yang kuat. Tidak usah bergejolak, tidak usah ada peperangan yang banyak seperti pada perjanjian lama. Di sini saudara beriman kepada Kristus. Kristus sudah memenangkan semua peperangan saudara. Jadi tinggal kita ini belajar dari perjanjian lama. Gimana ya? Oh, mereka mengalami hal yang sama seperti kita. Sifat tabiat mereka sama dengan kita, saudara. Itu sebab saya perlu supaya kita semua jangan pada akhir zaman saudara dan saya kalah. Jangan sampai kalah. Tahun ini justru harus luar biasa. Saudara, saya ingin kembali kita membaca sebuah ayat dari Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15, para kekasih. Saudara tidak boleh lupa ayat ini luar biasa ya. Kunci rahasia kita bisa diberkati Allah itu ada pada ayat ini. Ini luar biasa. Ya, saudara. Jadi kalau saya kehabisan anugerah, kehabisan kesehatan, kehabisan berkat uang, saya kehabisan sukacita, kehabisan bahagia, saudara, saya perlu baca ayat ini. Ini ayat luar biasa. Apakah dia? Mari kita akan baca. Roma 9 ayat yang ke-15. 1, 2. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin. Coba. Ada presiden, raja, ratu, kaisar bisa mengeluarkan maklumat semacam ini? Tidak ada, saudara. Setidaknya tidak berani, saudara. Karena mereka tahu cuma sebatas apalah. Aku punya kekayaan, aku punya kuasa. Sebatas aja. Tetapi ini perkataan luar biasa. Rasul Paulus mencoba mengungkap sesuatu yang belum terungkap tentang siapa Allah. Dia itu luar biasa sekali. Katakan amin. Dia itu luar biasa sekali. Amin. Sehingga dia mempunyai hak untuk menaruh belas kasihan kepada siapa dia mau memberi belas kasihan. Saudara yang kekasih. Jadi kalau saya kekurangan belas kasihan, saya kekurangan murah hati Allah, saya akan berjuang setengah mati. Saya akan bergulat sendiri, bergumul sendiri, saya akan bertanding sendiri. Saya mesti kalah. Sudah, tidak usah dijalani, saya mesti kalah. Orang lain lebih kuat.
dari saya. Kalau saya mempunyai kesadaran sedemikian, maka apa yang akan saya kerjakan? Saya akan mengambil hati Allah. Perhatikan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kalau saudara merasa kurang belas kasihan, minta sama Tuhan. Jangan begini sama orang. Amin. Wah, ini bahaya. Minta belas kasihan. Dia sudah janji loh. Bukan pendeta punya janji. Dia berjanji. Kalau saudara merasa kurang murah hati, aku apa-apa dipersulit ya sama orang. Atau aku mengalami semua keadaan seperti dihambat dalam hidup ini. Saudara minta Tuhan beri kemurahan. Itu sebab Tuhan mau memberi kepada kita. Asal saya dan saudara beriman. Ini ceritanya tentang apa, saudara? Pertama tentang Ibu Ribkah ayat 12. Kedua tentang Musa. Mereka berbeda zaman, saudara. Yang satu perempuan, yang satu laki. Saudara, berbeda kasusnya. Tetapi semua satu. Ya, jalurnya itu satu. Sumbernya hanya Tuhan Allah Yehova. Kalau saya bisa ambil hati dia, saudara bisa ambil hati dia. Selesai. Semua negatif, semua defisit, semua keambrukan, semua kegagalan. Katakan luar biasa. Katakan jawaban yang mudah. Katakan mudah menerima mujizat. Bila saya berhasil mengambil hati Allah. Ya, jadi menjadi anak Tuhan ini istimewanya di mana? Bisa ngambil hati Tuhan. Saya ingin tahun ini luar biasa. Saya ingin tahun ini saudara luar biasa. Itu sebab saudara harus minta kepada Tuhan. Tuhan tolong beri kepada hamba. Untuk hamba boleh menjadi iman yang kuat dan menang dalam pencobaan. Supaya hamba boleh menjadi pahlawan. Tidak kalah lagi seperti kemarin. Tidak nurut pada bisikan iblis dan dosa seperti kemarin. Katakan luar biasa. Saudara yang kekasih, saya akan berbicara mengenai Yakob. Yakob ini, saudara, Allah menghargai ngototnya dia. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai 28. Dan kemudian saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat tentang bagaimana Yakob dibentuk. Yang membentuk adalah ibunya dan ayahnya. Ya, saudara, semua kita para orang tua wajib mengerti soal ini. Ya, saudara. Nah, Yakob ini, saudara-saudara, adalah dibentuk oleh Allah karena dia sudah terlanjur salah. Salah asuhan. Salah apa? Salah asuhan. Ya, saudara. Nah, apa maksud Allah bergulat dengan Yakob semalaman? Ya, saudara. Apa maksud Allah? Maksud Allah adalah supaya satu, Yakob naik tingkat. Jadi kalau saudara mengalami satu hidup yang berat, belum tentu itu hukuman buat saudara. Tetapi kemungkinan itu adalah cara Allah meningkatkan kita untuk naik setingkat, dua tingkat lebih tinggi. Katakan amin. Ya, jadi bahwa Yakob diharap bisa naik tingkat. Itu sebab harus bergumul. Yakob tiba-tiba saja ada muncul seorang pria yang gagah, pukul dia. Jatuh terhempas dia. Sudah pasti dia tidak terima. Saudara, Yakob ini orang yang ulet sekali. Dia dari miskin sebatang kara, hanya pakaian yang melengkap pada tubuhnya. Satu kirbat dari kulit berisi minyak urapan saja dan tongkat. Dia lari dari rumah orang tuanya. Tidak bawa uang, tidak bawa bekal apa-apa. Kemudian pada momen tersebut dia mempunyai dua orang istri. Masing-masing istri dibagi, dia punya 11 anak, dibagi dua pasukan. Istri yang pertama dengan satu pasukan harta kekayaan, bukan pasukan prajurit bersenjata, tidak. Maksudnya pasukan ini adalah rombongan kekayaan dia, hewan, ternak, dan para pegawai dia. Istri kedua, satu pasukan juga, hartanya luar biasa. Itu Yakob.
setua ini Allah perlu mengubah dia. Itu sebab semalam ketika dia sudah memisah kedua istrinya dan dua rombongan pergi mendahului dia, satu ke barat, satu ke timur. Jadi dia punya pikiran, kalau nanti kakakku menemukan entah rombongan pertama atau rombongan kedua dan membinasakan mereka, aku masih punya satu rombongan, aku masih punya satu pasukan, aku selamat. Dua-dua disuruh berangkat, dia menyelamatkan diri. Dia pikir, aku mau tidur tenang di sini, biar abangku berurusan sama dua istriku. Yang mana yang ketemu sama dia? Coba, ini laki-laki macam apa? Hebat cari uang, tetapi pengecut. Saudara, cuma seperti saya dan Anda, kita punya kelemahan. Dari situlah Allah mengubah. Katakan, dari kelemahan saya, Allah mengubah saya makin berkenan kepadanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara-saudara, kedua, kenapa Allah perlu bergulat dengan dia? Saudara, sebenarnya kalau ini pria tiba-tiba datang dan pukul Yakob, Yakob terhempas. Ketika dia bangun lagi, dia sudah bisa ngelihat, ini laki siapa? Ini pria bukan kayak orang. Ini pria luar biasa. Kalau dia peka, dia tidak perlu semalaman bergumul. Ketika dia dipukul jatuh, dia melihat, maka dia akan sujud menyembah di kaki laki-laki ini. Dan dia akan mengatakan, aku tahu engkau Allah, ampuni aku. Aku akan menjadikan kamu bukan Yakob lagi, yaitu penipu, kata nama Yakob. Aku akan mengubah kamu menjadi Israel, pangeran dari Allah. Sudah, selesai. Tidak pakai berantem sama Tuhan. Kalau saudara disuruh milih berantem semalaman dengan Tuhan atau dipukul oleh Tuhan, langsung menyerah dan bertobat. Milih yang A atau milih yang B? Yang B. Saudara, tapi sayang sekali. Yakob ini memang sudah terbawa. Dia punya sifat nekat dan berani mati, berani spekulasinya kendel banget. Mati sekarang, mati besok sama aja. Dia lawan. Saudara, itu sebab tergantung berapa lama saya dan Anda mengalami pencobaan dalam hidup ini. Kalau kita cepat menyerah kepada kehendak Allah, cepat bertobat, Tuhan cepat stop pencobaan kita. Tetapi kalau kita ngotot seperti Yakob, bisa semalaman, begitu lama, begitu berat. Saudara, akibatnya ketika Yakob tidak mau melepaskan dia, fajar akan menyingsing. Tuhan menarik pangkal paha dari Yakob. Trak! Patah panggulnya. Para kekasih. Jadi ini pelajaran. Tapi sayang, untuk dibentuk naik lebih tinggi, Yakob tidak bisa tunduk kepada Tuhan. Saudara, kalau dia sama-sama nekat, kenapa tidak berani menghadapi abangnya? Kakaknya Esau, adepin aja dong. Sekarang Tuhan datang kepada dia, menguji dia, dan dia melawan kepada Tuhan semalaman. Ada nilai positifnya, ya saudara, tetapi banyak nilai negatifnya. Kalau coba Yakob menyerah pada pukulan Tuhan yang pertama, dia tidak akan mengalami pukulan bertubi-tubi dalam hidupnya. Dia tidak akan dibanting berulang kali. Sampai akhirnya terpaksa dia punya pangkal paha ditarik dan copot. Saudara, di sini kita melihat bahwa pencobaan itu tergantung kitanya. Kalau saya ingin cepat, saya harus cepat bertobat. Saudara mau cepat bertobat, cepat menerima anugerah dari Tuhan. Sebab ini semua proses untuk mengubah kita. Katakan, proses untuk mengubah saya. Agar saya makin berkenan kepada Bapa di sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Puji Tuhan.
Saudara yang kekasih, nah saya akan bawa Anda kepada bagian ini. Ini bagian penting. Kelemahan dan kelebihan seorang ibu atau istri. Ya saudara, dirunut dari pembentukan mulai dari awal Yakob. Apa yang menyebabkan dia lari dari rumah orang tuanya? Melarikan diri. Karena dia mencuri. Yang dia curi mahal banget. Hak kesulungan. Saudara, itu sebab kita akan melihat supaya kalau sebuah wanita, ya saya tidak punya pretensi jelek tentang wanita di sini, tidak, tetapi kita harus punya hikmat. Apa yang ibu tidak baik kita tidak boleh lakukan. Nanti setelah slide ini, setelah berikut ini ada slide khusus kelebihan, kelemahan dan kelebihan seorang bapak atau suami. Ya, jadi satu-satu. Ya, jadi tidak apa-apa. Ya sekarang terima aja. Yang pertama, terlalu pede bahwa ia a wonder woman. Ya, seorang ibu memang harus serba bisa. Serba bisa. Ibu selalu pintar. Tahu caranya untuk meramu uang yang cuma sedikit. Ya, itu sebab seringkali anak merasa ibuku luar biasa. Itu semua anak. Saya juga mengakui bahwa mami saya itu a wonder woman. Ya saudara, kalau dia mengalami pencobaan, dia mengalami kekurangan uang, karena papa saya gaji cuma sedikit. Pada waktu itu saya masih kecil. Saudara yang kekasih, maka mami saya cuma berdoa saja. Jam-jamnya saya tahu, sehari 3 kali mami saya mesti berlutut di tempat tidur. Ya, menutup pintu. Saya hanya bisa mengintip saja. Mami sedang menangis, sedang berdoa. Sehari 3 kali. Saudara, berseru kepada Tuhan. Karena papi saya memulai pekerjaan hanya sebagai derde masinis dalam bahasa Belanda. Masinis ahli mesin 3. Itu rendah. Baru kemudian kesetiaannya selama 32 tahun, selama 28 tahun melayani di pabrik tersebut, saudara. Dia masuk dalam dewan direksi. Menjadi seorang direktur. Itu hebat sekali. Tapi dimulai dari mami saya yang menangis terus pada Tuhan. Ini contoh buat semua ibu. Kalau ada keberatan, sudah tidak usah berantem. Percuma. Katakan percuma. Ya, itu penting. Ibu dan istri harus perhatian. Terlalu pede bahwa ibu Rebekah a wonder woman. Sudah. Di dalam pasal 27 dari kitab Kejadian ayat 3 ayat 8 sampai 13 tidak usah dibaca berhubung waktu. Saya perlu memberikan kepada Anda beberapa hal yang penting sekali. Kejadian 27 ayat 8 sampai 13. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang terjadi pada saat itu? Ibu Rebekah mendengar suaminya. Dia memanggil anak sulung yang bernama Esau. Jadi Esau ini anak kesayangannya papa. Dan Yakob anak kesayangan mama. Saudara, perhatikan. Kalau orang tua punya anak kesayangan, itu memberi stigma tidak baik pada anak. Jadi anak saudara berapapun harus sama. Mengenai persoalan kepercayaan keuangan, kepercayaan fungsi, bisa beda. Anak nomor 3 barangkali, dia lebih baik dari 6 saudaranya. Anak nomor 3 harus memimpin perusahaan ayahnya. Ini satu contoh. Tetapi semua cinta harus sama. Kalau tidak, ini masalah. Karena ayah punya anak sulung kekasihnya. Ibu punya anak bungsu kekasihnya. Nah, dipanggillah Esau oleh si ayah. Ayahnya sudah rabun. Sudah tua banget. Dan kemudian Yakob berkata kepada anaknya, Esau, tolong kamu pergi ke hutan. Tangkap buruan, hewan yang enak, masak yang enak,
hidangkan kepada papa. Papa akan makan dan papa akan memberkati kamu. Setelah itu papa akan mati. Ibunya di balik tirai mendengar. Waduh, anakku Yakob bisa dapat cuma sedikit. Aku tidak terima. Aku ingin Yakob walaupun dia anak bungsu, anak kecil, tapi dia harus dapat 2 kali lipat. Pergi dia, cari Yakob. Kop, cepat. Aku baru dengar ayahmu tadi mau memberkati kakakmu setelah kakakmu memasakkan makanan yang enak. Ibu tidak terima. Kamu yang harus dapat hak kesulungan. Nanti ibu masak, kamu hantar kepada papamu. Biar dia makan dan dia memberkati kamu sebelum dia mati. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Lalu kata Yakob kepada Ribkah, ayat 11. Kakakku adalah seorang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Ya, mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atasku dan bukan berkat. Loh, anak malah lebih pintar dari ibu. Saudara, ya. Sebetulnya Yakob ini baik, bijak walaupun masih muda. Saudara, tetapi ayat 13, ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, Yakob, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Sudah, tidak bisa apa-apa sih anak. Dia pergi ambil 2 ekor anak kambing yang gemuk-gemuk. Dan ibunya bersama dia menyembelih, ibunya memasakkan. Kalau sama-sama harus memasak enak, walau Esau pintar masak, karena dia seorang pemburu, ibunya lebih enak. Karena dia istri daripada ayahnya. Dan dia tahu kesenangan suaminya. Itu sebab dimasak cepat. Yakob, sini. Dia ambil 1 setel bajunya Esau dipakaikan. Dia menyimpan 1 setel baju Esau. Nanti saya akan jelaskan. Kelebihan ibu Ribkah hebat sekali. Dan kemudian dia pasang itu bulu kambing dari pundak leher sampai ke tangan. Saudara yang kekasih, itu yang terjadi. Ya, ini kelemahan dari seorang ibu yang bahkan begitu nekat, kutukannya tak terima sama ibu. Ibu akan menanggung kutuknya. Saudara, hati-hati loh ibu, ya. Tidak boleh pol-polan di dalam membela anak. Tidak boleh pol-polan mati-matian di dalam membela anakmu. Nanti rusak. Jadi harus pakai hikmat, akal, budi. Ribkah ini mau mencurangi suaminya sendiri loh. Apakah dia istri yang baik? Dia mau mencurangi suaminya sendiri. Sudah. Jadi harus dipikir bahwa menjadi seorang istri harus takut kepada Tuhan. Walau bisa apa aja. Itu kelebihan wanita. Kedua, ini kelebihan. Di dalam pasal 27 ayat 15 dan ayat 27, saya akan baca ya supaya jelas ya. Kemudian Ribkah mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakob anak bungsunya. 27. Lalu datanglah Yakob dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Iska mencium bau pakaian Yakob, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Amin. Ini saya bilang kelebihan ibu. Hebat. Pikirannya panjang. Jadi ibu ini baik, ibu Ribkah. Dia menyimpan 1 setel baju milik Esau
dicuci bersih, ya, kemudian dirapikan, dan Alkitab mengatakan diberi pengharum. Jadi kelebihan ibu baik, ibu harus punya pikiran yang panjang untuk saat darurat. Sama seperti ibu Ribka, menyimpan satu setel baju dari Esau khusus, dia kasih pengharum. Saudara, yang ketiga, saudara, karena pede dan banyak trik, nurun ke anaknya. Saya tutup kelemahan dan kelebihan seorang ayah atau suami. Ya saudara, dia juga nurun dari ibunya. Saya mengambil suami ini, ya, adalah suami yang lain. Yakob sekarang. Tadi ibunya, Ribka, profil dari seorang istri. Kemudian sekarang anaknya Yakob, profil seorang suami atau ayah. Perhatikan, para ayah, perhatikan. Pasal 32 ayat 7 dan 8. Mari kita akan baca. 1, 2. Lalu sangat takutlah Yakob dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi, dan ontanya, menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Amin. Coba. Suami tidak baik. Suami pengecut. Sudah. Tidak berani menghadapi sendiri. Tidak berani menghadapi istrinya, suruh maju. Bagi 2. Satu mati, satu dipunahkan, satu pasukan masih ada. Aku selamat di belakang. Saudara yang kekasih, ini penting sekali. Karena ini adalah mempunyai satu dampak yang luar biasa. Saudara, saya tulis lihai, agak penakut. Yang kedua, jadi para suami harus tahu. Dia sadar bahwa malam itu dia tidak berani menghadapi abangnya, kakaknya. Profil daripada Ribka, profil dari Yakob, seorang suami pengecut dan penakut. Lihai, tapi penakut. Jadi saudara harus tahu bahwa ini semuanya memberi pelajaran. Tuhan, hamba tidak mau lama-lama mengalami pergumulan. Hamba mau cepat bertobat, cepat sadar, cepat berohani, supaya gelar Pangeran Allah lebih cepat diberikan kepada hamba. Supaya hamba tidak buang waktu, tidak buang umur, tidak buang energi, tidak buang uang. Tapi hamba boleh cepat menerima yang terbaik dari Engkau. Ayo angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, hamba akan belajar menjadi pahlawan iman. Supaya di tahun ini, hamba berkemenangan luar biasa. Lebih dari tahun-tahun yang lampau. Dalam nama Yesus, jadikan hamba pahlawan iman bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang mau demikian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya.